Menteri Sosial. Perintah undang-undang bilang orang miskin itu harus terdaftar di sana. Bagaimana supaya bisa masuk di Menteri Sosial? Bawa kakak dengan foto rumah. Itu yang sudah berlangsung tahun lalu sampai dengan bulan Januari. Setelah usul diterima seperti anak sekolah, mendaftar dulu, diterima jadi siswa. Nah, kalau sudah jadi siswa baru tanya, ini hari pelajaran apa, besok pelajaran apa. Nah, bantuan sosial begitu, mendaftar di BTKS. Jadi kali pertama mendaftar itu, tolak saja. Iya, Bapak. Pertama mendaftar itu, daftar DTKS itu untuk masuk di database-nya. Jadi kalau baru daftar satu kali, kira langsung dapat bantuan. Kan masih daftar sekolah kayak tadi itu. Nah, kali berikut baru daftar bantuan. Ada bantuan sembako yang biasa dikenal dengan istilah BPNT. Ada bantuan PKH atau program keluarga harapan. Ada syaratnya. Punya ibu hamil. Jadi kalau datang ke sini itu ketemu mesti tanya, ada hamil kok? Kadang-kadang kau tuh takut kalau sudah lihat si oma-oma, kau tuh takut mau tanya. Tapi bukti juga ada yang oma-oma hamil nah. Iya, jadi kau tuh mesti tanya. Nah kalau tetangga yang datang bagaimana? Masa tetangga tahu kapan dia hamil? Ya toh? Jadi harus datang sendiri. Itu baru salah satu pertanyaan dari 10 pertanyaan yang kami akan tanya di wawancara. Makanya setiap orang tuh harus datang mewakili orang dalam rumah lah, bukan kepala keluarga ya istri atau anak yang sudah dewasa, ya anak kecil. Begitu. Jadi sekali lagi daftar pertama itu masuk di TKS. Daftar berikutnya baru pilih bantuan. Apakah nanti daftar bantuan sudah langsung dapat? Kok belum? Kenapa tidak langsung dapat? Karena untuk bantuan itu ada pembatasan. Kenapa komisi batas? Beta berharap uang pemerintah itu model ke air laut, timba-timba sana habis. Ternyata uang pemerintah ini terbatas. Jadi ada prioritas. Siapa daftar duluan, nah ikut antri duluan toh. Tapi ada yang tanya, Bapak itu hari kok tapi antri sama-sama yang tetangga sebelah sudah dapat, beta belum. Waktu datang ke dinas sosial iya. Tapi data orang masuk di DTKS itu mana masuk duluan kan belum tentu masuk sama-sama. Ada yang sudah masuk duluan, dia ikut antri. Jadi kali kedua itu baru tetap bawa foto rumah. Cuma foto rumah sekarang itu harus pakai koordinat. Iya. Mulai 15 Februari itu betus umumkan. Itu pakai koordinat. Semakin sulit sah. Memang beta rasa-rasa juga susah. Tetapi permintaan dari pusat sebegitu. Yang kedua, dari segi hal positif yang beta lihat bahwa semakin akurat. Misalnya di sini, ini batas kelurahan Pasir Panjang dan Fatululi. Langgar jalan itu Fatululi, langgar di sini Pasir Panjang. Ya, ini hanya langgar jalan saya ini. Jadi waktu kita foto menghadapi sini, berdiri di jalan menghadapi sini, kelurahan Pasir Panjang. Nah kalau kau input koordinat, beta foto di Obobo, datang kasih masuk foto, nanti sistem bilang di luar area, dia tolak. Woi, ini dong semakin pintar. Bapak ada yang tanya. Ya. Shalom Bapak. Ya. Mau tanya kalau sudah daftar DTKS tuh kita sudah bisa urus BPJS yang gratis kok Bapak, mohon penjelasan. Ya, ini ada yang tanya, ada live di Facebook. Kalau sudah daftar DTKS dan sudah diterima, bisa daftar atau usul BPJS atau KIS gratis. Jadi misalnya bulan ini nama diusulkan bulan depan keluar, bulan depan baru daftar.
Kan masuk DTKS dulu, baru KIS. Masuk DTKS dulu baru sembako. Masuk DTKS dulu baru PKH. Masuk DTKS dulu dapat BLT. Jadi ada bantuan-bantuan lain selain bantuan yang rutin, ada bantuan sesaat. Seperti BLT minyak goreng, ada BLT BBM, ada BLT El Nino. Semua orang-orang itu harus ada di situ. Kalau tidak ada di situ, akhirnya nonton terus. Ada yang bilang begini, dong sak, askotong kapan? Nah itu beta suka sebenarnya orang yang bertanya begitu. Bapak Ibu kalau sudah masuk, pasti Bapak Ibu terus. Kok siapa mau kasih keluar? Iya toh. Jaga supaya data jangan ada yang bermasalah. Masalah apa lagi? Yang masalah paling banyak, anggota keluarga ada yang kerja karyawan swasta, kerja di perusahaan, dapat BPJS dari tempat kerja. Ini kerja online, di kakak tulis belum bekerja, menteri sudah tahu dia sudah kerja di toko. Kon laporan BPJS kesehatan dibayar oleh perusahaan. Karena mana personel karyawan? Akhirnya seluruh anggota keluarga, misalnya 7 orang, hanya satu yang kerja, semua keluar dari bantuan. Keluar. Jadi kalau ada begitu, nah jangan marah. Tiba-tiba KIS tidak aktif. Soalnya ada yang sentimen. Tapi karena data online itu dibaca oleh kementerian. Pertanyaan berikut, Bapak orang lain kok Anda juga ada begitu, kok masih dapat? Beta bilang ini bercerita sah. Beta bilang, Kak, kalau Kak mau yang sempurna di surga duluan sudah. Atau karena kau kerja manusia ini kan dari hari ke hari, kau kerja, besok kerja, lusa kerja, artinya bertahap. Jadi kalau ada kurang-kurang ya maklum. Tapi kau bersyukur kalau ada yang sudah dapat informasi begitu. Yang penting pikir tahu di kelurahan itu. Kelurahan kasih lapor di kita, kasih keluar. Begitu. Jadi kalau orang semampu, nah seperti itu. Ada mau tanya, kok mari Pak. Bapak dekat di sini San. Terima kasih Bapak. Saya dari TDM ya. Dan terima kasih Bapak tadi sudah menjelaskan cukup banyak. Jadi kami berpikir dengan melihat daftar nama yang muncul itu, mungkin ini bantuan pemerintah yang disalurkan melalui nama suami. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi Bapak menjelaskan bahwa bantuan ini disalurkan berdasarkan hasil data yang dimasukkan beberapa tahun kemarin atau beberapa bulan kemarin. Jadi berdasarkan data itu maka masyarakat mendapat. Cuma persoalannya Bapak, kalau pengalaman kami di kelurahan kami, ada orang yang sudah meninggal sekitar 5 atau 6 tahun lalu, tetapi masih ada nama di situasi sekarang ini. Ya. Jika kita berpikir begini, loh, kita masyarakat yang hidup ini, kenapa namanya tidak ada? Seperti saya, namanya tidak ada. Padahal saya warga di situ Bapak, dari tahun 2003. Ya. Sudah ke Bapak? Sudah Bapak. Ini bukan melapor. Sudah Bapak tanya apa saja, bebas. Jadi pernah kejadian Bapak, saya tidak pernah mendapatkan bantuan selama masa kepemimpinan Bapak Yonas Saleh. Ya. Jadi awalnya pada masa kepemimpinan Bapak dan Adik, nama saya tercatat. Bahkan saya pernah pergi tanya lurah, SK itu diterbitkan oleh pemerintah atas ketentuan-ketentuan tertentu yang tidak bisa dicabut secara semena-mena. Harus ada pemberitahuan kepada kami warga miskin misalnya. Apakah karena dari penilaian di bawah ada peningkatan taraf hidup dan lain-lain atau masih ada orang yang luar. Nah, kami punya yang terjadi Bapak, masa kepemimpinan pada Ya. ada bantuan, tetapi begitu Bapak Yonas saya yakin Bapak Yonas juga tidak tahu. Ya. Tiba-tiba nama kami hilang.
Bahkan sampai dengan 2 tahun setelah masa kepemimpinan Bapak Yonas beraktif, Ya. kita sudah masuk di Paireko, masih tidak ada. Nah, saya akhirnya mendapatkan bantuan PKH Bapak. Setelah ada itu formatur yang muncul di HP yang bisa bisa Ya. dicek Itu yang saya secara online. bagi-bagi. Itu yang saya pergikan dari Palura. Ya. Nah, kebetulan saya tidak bermaksud menjual. Kebetulan Tidak pas. di masyarakat kami ada semacam rasa tidak saling percaya Iya. karena pengurus RT dengan orang-orang di kelurahan akhirnya berimbas pada masyarakat seolah-olah semua orang bermasalah. Ya. Nah, maka hilanglah semua data, bukan hanya saya punya. Tetapi yang di daftar online itu muncul Bapak. Maka saya pergi tanya di Palura, kemana bantuan saya? Ya. Jadi kebetulan saya diberikan penjelasan bla 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 bla. Saya bilang saya bisa nuntut karena kalau berdasarkan SK yang muncul di sini, harusnya pemerintah membayar dari bulan 7 kemarin, bulan Juli. Sekarang sudah bulan Maret, saya bilang. Sudah berapa banyak bantuan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah atas nama saya. Tapi akhirnya Pak Lurah juga tanya, beliau sangat kooperatif, membantu. Dia bilang nanti saya akan cek. Bapak dapat ini barang dari mana? Soalnya saya juga tidak mengerti tentang ini barang Bapak. Saya punya anak perlu cek, gitu. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa saya punya nama tiba-tiba hilang? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Siapa yang terima satu bantuan? Lalu beliau tanya, selama ini pernah menerima bantuan atau tidak? Nah, waktu itu kebetulan bantuan pupuk itu tidak ada Bapak. Jadi berdasarkan penjelasan beliau, apa sudah dapat bantuan? Saya bilang tidak bisa, itu bantuan berkaitan dengan kopi. Sedangkan hak saya yang harus saya terima dari bulan Juli pengaruhnya kemana? Jadi akhirnya ngalur ngidul saja. Tetapi berkat perjuangan kopi, baru nama saya mungkin bisa menjadi bagian dari masyarakat penerima bantuan pemerintah. Nah, minta maaf berkaitan dengan bantuan seperti hari ini. Saya takutnya seperti itu juga Bapak. Nah, artinya data itu berdasarkan yang sudah dihilangkan oleh oknum atau apa. Nah, tiba-tiba ke depannya kami akan begini sekarang tidak bisa berjalan. Makanya tadi kami berusaha ketemu dengan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak siapa? Bapak Heri. Bapak Heri. Nah ini pertanyaan ini mungkin mewakili banyak orang. Mewakili banyak orang. Bantuan keluar atas nama suami. Ini yang pertama tadi. Jadi bantuan setelah Ibu Risma, nama-nama yang keluar itu rata-rata nama istri. Beta sudah tahu apakah suami suka bawa P02 atau gimana, beta sudah tahu. Ya, tapi hasilnya seperti itu. Saya ikuti betul. Saya 5,5 tahun di kelurahan kepala sesi urus bantuan sosial. Jadi saya tahu detail persoalan. Kemudian yang saya curiga ini yang keluar nama suami ini adalah di bantuan beras yang sekarang lagi keluar. Nah, untuk kita tahu semua bahwa bantuan beras yang sekarang 10 kilo 1 bulan itu bantuan dari Kementerian Ketahanan Pangan, bukan Kementerian Sosial. Tetapi kan di mata orang ini, terutama di Kupang ini, bantuan semua sosial. Ya, karena beda kementerian, beda sumber data. Saya tetap menjawab, walaupun berbeda, saya tetap menjawab. Karena beda sumber data, beta mau bilang apa? Ada yang mengaku bahwa ada yang ASN, ada yang sumati 5-6 tahun masih keluar nama. Nah, karena sumber data berbeda. Kalau sumber data dari DTKS yang dikelola Kementerian Sosial, kami bisa buktikan, bisa dibuktikan kapan data itu ada. Itu. Jadi yang sekarang seperti Mama tadi datang dari Liliba juga begitu. Jadi karena sumber bantuan beda, kami harus mengklarifikasi. Nah, supaya jangan salah, sosial ini potong data-data sudah dapat, mau orang lain yang dapat. Apalagi yang dapat orang mampu, kota yang susah, supi mampu belum dapat. Beda. Akhirnya ya biar potong kena cap juga apa-apa. Yang penting potong kasih penjelasan, tak? Nah, seperti tadi itu ada orang mati. Itu ceritanya. Kita justru mengerti. Tapi yang saya tahu,
sumber data-data seperti itu tuh ada di Sekretariat Wakil Presiden. Di situ ada namanya TNP2K, Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Jadi sumber data di situ ada, bisa dari statistik, hasil sensus penduduk, kemudian survei ekonomi, ada sensus ekonomi, PPLS, dan macam-macam. Ada PK21 dari KB, bisa masuk ke sana, bisa saja. Saya tidak tahu. Tapi karena di sana itu banyak data, kami tidak bisa jelaskan. Tapi kalau dari Kementerian Sosial, secara rinci hari ini online saya bisa jawab. Bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Bapak Ibu datang ke sini langsung sekaligus tahu. Ini pernah dapat bantuan, pernah keluar nama tapi gagal. Yang terjadi begini, ada website dari Kementerian Sosial namanya cekbansos.kemensos.go.id. Cek PKH ya. Suya berarti dapat tuh. Sembako ya. Tapi kenapa beta pun nama soalnya ada, soalnya keluar undangan, soalnya ada di bank, soalnya ada. Nah, secara umum memang sudah memenuhi syarat dari Kementerian Sosial. Tetapi begitu proses, ada proses berikut untuk kasih bantuan ini, kasih keluar doi. Nah, kasih keluar doi ini jadi soal. Begitu masuk input nama ini, ternyata tidak pada dukcapil. Di situ keluar gagal. Nah, penjelasan itu ada di usernya kami. Oh, gagal karena nama tidak sama. Ada karena nomor KK berbeda. Jadi ada satu orang nomor KK-nya ada 2, 3. Yang ada di Kementerian Sosial nomor KK-nya misalnya nomor 1. Yang dia pegang sekarang nomor 3. Begitu input beda nomor KK, gagal. Akhirnya kan ada persepsi keliru. Kita pun nama Suyana, soalnya ada undang. Nah, kira-kira begitu. Kemudian tidak dapat bantuan di zaman wali kota yang sebelumnya. Jadi saya tidak bisa jelaskan kalau soal zaman wali kota. Tetapi yang saya bisa jelaskan adalah masalah klarifikasi data. Ya, tidak apa-apa. Ada bantuan pusat, ada bantuan daerah. Ada yang dapat bantuan pusat, daerah tidak dapat lagi. Seperti BPNT dulu pernah ada ambil ayam, beras di kios-kios. Ada yang sudah dapat pusat, daerah tidak dapat. Pak, itu ada juga yang dapat. Buktinya dong diambil. Bapak Ibu, saya jelaskan begini, dalam satu bantuan itu bukan pendekatan rumah. Bantuan pendekatannya keluarga. Keluarga menurut administrasi kependudukan. Dalam satu rumah ada 2 atau 3 kakak, maka dia dapat 3 bantuan karena 3 kakak. Karena ada yang tinggal numpang dengan orang tua, madong kakak sendiri. Tapi dong jauh, misalnya, ini ada 3, saya langsung cek data. Saya bilang dong nomor kakak berbeda. Nah, jadi dianggap pemerintah ini kasih bantuan salah sasaran. Tapi itu kan orang mampu. Betul, yang kotong lihat ini mampu, ini kadang lihat begini, dong rumah bagus. Ada lagi yang lapor saya, Pak, ini orang ini dia ada auto, dia foto. Beta sampai ajak dia, ini orang ini saya bilang, beta tunggu di kantor potong 2P itu rumah. Saya mau buat apa? Kata pergi cek itu sertifikat rumah nama siapa. Maksudnya jangan sampai dia tinggal jaga orang rumah, orang itu dia. Terus ada juga rumah warisan. Saudara ada 7, semua kerja dapat kerja bagus. Satu sana ada kerja, akhirnya dia jaga rumah tua. Lalu dianggap itu di rumah. Itu bukan di pun, itu orang tua pun dan milik bersama saudara-saudara. Nah ini kan kalau potong pandang secara kasat mata ini kan potong salah nilai orang. Begitu. Ada yang foto bilang ada auto, ada parkir di garasi, ternyata dia sopir rental, dia bawa pulang auto. Ini jadi kadang-kala yang dilihat dengan mata belum tentu data seperti mata. Jadi kita harus betul-betul hati-hati. Makanya kita harus wawancara, tanya, oh ini siapa rumah.
Ada yang tinggal di orang pun tanah. Dia punya rumah tapi tanahnya milik dia. Milik orang lain. Gitu. Jadi macam-macam. Jadi kalau potong sudah mulai sentimen, juga jadi soal. Ya. Jadi kenapa juga ada di dinas sosial? Terus terang di kelurahan juga ada berbagai kendala. Makanya kami sebenarnya tidak punya bukan tugas utama. Ini tambahan. Maksudnya kalau ada terkendala di kelurahan baru ke sini. Kalau ada kendala tetap di kelurahan. Ada berbagai kendala seperti yang Bapak rasakan itu. Ya. Makanya Bapak kendala di sana datang di sini. Ya, toh. Seperti itu Bapak. Sebab kalau tidak Bapak hanya nonton-nonton orang. Nah itu solusinya. Jadi kalau ada di sini karena kita melengkapi. Ya, ini operator dari Kelurahan Solo. Bapak ada yang tanya. Sudah kok Bapak? Ya, Itu sudah. sudah. Siang Bapak mau tanya, ketepung BPJS ini statusnya aktif tapi masih ada tulisan tunggakan. Apakah kita harus bayar dulu baru bisa pakai itu BPJS? Kok Bapak mohon penjelasan. Ya. Jadi ada yang sudah KIS gratis. Kalau pakai install aplikasi mobile JKN, langsung keluar aktif. Kalau sudah aktif itu bisa digunakan. Tapi kenapa masih ada tulis tunggakan sekian ratus ribu juta? Itu utang dulu. Nah kalau utang dulu itu pemerintah sudah bisa bayar. Kalau ada uang lebih, nah silakan bayar. Tapi kalau sudah ada uang, sudah bayar, tetap berlaku. Tetap berlaku yang gratis. Namanya susu satu. Ya susu suruh mau pi mana, mau pi amedoi di mana. Tapi kartu KIS yang gratis itu tetap berlaku. Jadi tidak usah khawatir. Dia yang tulis di situ ada utang. Tapi dia tidak paksa Pak. Bapak, Kalau perasaan nah bayar. Bapak, kalau soal beasiswa KIP itu bagaimana? Ya. Beasiswa KIP ini kalau sudah masuk di KIP, Kartu Indonesia Pelajar. Daftarnya di website Kementerian Pendidikan, Kemendikbud. Artinya pendaftaran itu jadi wilayah kerjanya Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan di sini. Tapi hubungannya apa dengan dinas sosial? Yang daftar KIP itu boleh siapa saja, tetapi yang boleh mengakses itu sebenarnya diprioritaskan kan yang orang miskin. Orang miskin siapa yang bilang harus data DTKS? Makanya kalau masuk data DTKS urus KIP, ya begitu. Ya. Selamat pagi Bapak, mau tanya, bulan mama saya dapat bantuan beras yang 10 kilo tapi untuk yang ini bulan mama saya tidak dapat undangan untuk pengambilan beras. Itu bagaimana Bapak? Makasih. Bulan lalu dapat, ini bulan sudah dapat. Ya, itu sudah di awal yang saya jelaskan. Kalau beta mau rasa bertanggung jawab ini juga susah karena sumbernya beda nah kenapa hilang ini kan harusnya instansi yang bertanggung jawab itu harus memberi penjelasan kenapa hilang, kan harus dijelaskan. Tetapi kalau data dari DTKS saya pasti bisa jelaskan, langsung buka sistem, oh iya ini ada masalah karena dia jadi mampu akhirnya dikeluarkan. Jadi kalau tidak ada di bantuan beras 10 kilo itu beta sudah bisa jawab karena bukan dari Kementerian Sosial. Oh boleh, saya kenal umum. Memang beta bawa untuk umum. Ada di dalam Bapak. Ah, iya. Baik. Ya. Ya. Itu kemarin lagi di penting. Ya. Itu kedua. Ya. Itu saya punya KIS. Ya, KIS. Ya. Surah. Ya. Oh begitu. Oh hanya mau cek ulang. Cek ulang kartu KIS. Cek ulang kartu KIS cepat. Ini
Intan. 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 Bentar Bapak ya. Langsung diselesaikan kartu KIS saya cepat. Mau cek KIS. Ya. Oh, KIS kenapa? Oh, belum pernah urus. Oh, urus ya. Nanti kita cek dulu data di TKS ya. Kalau sudah ada bulan depan tanggal 1 tanggal 2 ya. Nanti pembukaannya tanggal 1 sampai tanggal 10. Nanti cek di TKS dulu. Kalau belum ada, langsung di hari daftar dulu. Ya, makanya hari ini daftar dulu. Nanti bulan berikut baru bisa urus KIS. Ya? Ya? Oh, cek dulu, cek KIS-nya dulu di teman-teman di sini. Bisa cek dulu. Ya. Ya. Daftarnya kapan? Sabar ya Bapak, tersan ada layani warga. Ais nanti baru baca komentar dong Bapak, Mama Foto dong. kan? Bawa foto rumah. Ke rumah mana? Orang sampah. Kita agak ragu-ragu menjawab nih. Karena baru-baru kita turun bulan lalu kita turun di sampah damping operator. Dia sampah. Waktu itu Pak dapat BNT, tapi yang tiba-tiba hilang. Ya. Biasanya bermasalah di data sah. Makanya nanti kita cek. Sebentar kita cek ya. Cek langsung di situ. Nomor antri ikut nomor antri. Supaya kita cek itu kan kita punya sistem ini real time. Hari ini orang masuk hari ini langsung keluar. Ya. Nanti kalau ada kendala juga nanti kita berdiskusi solusi ya. Bapak, selamat pagi Bapak. Ada yang susone dapat PKH juga Bapak, padahal sudah daftar di TKS dari tahun lalu. Ya. Jadi kembali lagi ada yang tidak dapat, Ya, tidak dapat PKH, tapi sudah daftar di TKS. Kan pertama daftar di TKS, kedua baru mau daftar PKH nanti baru daftar berikut. Jadi bukan satu kali daftar dapat semua. Daftar dulu masuk di TKS. betul Bapak, seperti beta sekarang rumah milik sendiri tapi tanah milik orang lain Bapak, tetap bersyukur. Itu. Jadi begini, mengenai PKH. Ada yang mau daftar PKH, ada juga yang sudah peserta dari PKH, tapi bantuan uang berkurang bahkan ada yang hilang. Kenapa kok bisa? Akhirnya mulai curiga sana sini. Tidak usah curiga. Pengalaman membuktikan banyak orang anaknya sekolah, pendidikan SD, pekerjaan belum atau tidak bekerja. Dari Menteri Sosial membaca bahwa anak ini putus sekolah, makanya tidak dikasih biaya. Kalau dia masih sekolah, pekerjaan harus pelajar, jangan belum bekerja. Itu sebanyak masalah begitu. Tulis belum bekerja, padahal anak ada sekolah, tulis pelajar. Supaya bantuan dia hilang. Yang kedua, data dapodik. Cek di sekolah bahwa anak itu sudah terdaftar di data dapodik. Di sistem kami nanti bisa cek. Ini sudah ada terdaftar ke belum secara online. Nah ini kalau di data KK oke, data Kemensos, DTKS oke. Di data pendidikan anak ini belum daftar dapodik. Nah itu juga soal. Dianggap ini anak kan di luar sekolah karena tidak ada sekolah yang mengakomodir dia. Di sistem kami bisa cek di sekolah mana, kelas berapa. Kalau sudah online dapodiknya kita langsung cek, klik nama, so ada gambar topi, tinggal lihat. Oh ini ada yang tidak sekolah. Ada tadi pagi satu orang tuh anaknya sudah kelas 3 SD. Cek data dapodik tidak sinkron, tidak cocok, tidak terdaftar. Dia bilang bapak betul sudah di sekolah, bilang sudah, orang sudah di dinas pendidikan. Saya bisa pastikan. Bapak, siang Bapak mau tanya apakah kalau dapat beasiswa PIP itu harus terdaftar di DTKS dulu kok. Soalnya ada yang dapat beasiswa PIP tapi belum terdaftar di DTKS. Ya, memang kalau PIP ini kan lewat jalur aspirasi. Kalau lewat DTKS itu dapat PKH. Jalur aspirasi itu kan lewat anggota DPR. Jadi ada yang dapat PIP tapi tidak di DTKS, memang bukan jalurnya.
Jalur PIP beda. Kalau jalur DTKS adalah PKH, anak sekolah. Jadi beda jalur, Kak. Terminalnya sama tapi jalur beda. Satu Puanino, satu wali kota. Siang Bapak mohon penjelasan. Beta pun Bapak dapat kis gratis tapi bepung kakak pun pembayaran padahal dong satu kakak. Itu ke mana ya Bapak? Ya. Memang pemerintah mengharapkan itu kalau yang dapat kis gratis itu kalau sudah ada uang keluar sudah dari yang gratis ke orang lain masuk toh. Jadi apalagi anak muda ada cari kerja, ada apa doi yang bayar sendiri sudah. Jangan harapkan pemerintah lagi. Tapi orang kalau sudah dapat bantuan ini mau semua. Dia hitung-hitung. Bapak, beta sudah dapat BPNT, dapat PKH, BLT El Nino bisa dapat. Ish. Bapak, beta berat 10 kilo, semua orang lain dapat, beta biasa dapat bulanan, ini 10 kilo beta pernah masuknya ada. Duh, catat dong, hafal ini bantuan semua, makanya dong tulis. Ya, kita berbagi ya. Jadi kalau yang lain dapat yang lain biar orang lain sudah. Ya, toh. Bapak salah sama Ani yang tadi ambil aku. Ternyata ada ordal. Siang Bapak, kami sekeluarga, 5 anggota keluarga mendapat BPJS gratis, tapi tiba-tiba anak saya paling bungsu BPJS-nya dinonaktifkan. Sekarang namanya sudah ada di DTKS tapi belum aktif. Sampai sekarang ke kantor lurah juga tapi belum aktif. Mohon solusinya Bapak. Di solusi begitu tuh anak-anak tidak aktif. Jadi ada namanya kis bayi. Begitu lahir, semua yang di Facebook juga yang nonton nanti anaknya lahir jangan lewat 28 hari, jangan lewat. Urus namanya kis bayi. Setelah urus kis bayi, urus kartu keluarga, daftarkan anak ke situ. Kemudian datang ke kantor lurah atau ke dinas sosial. Jangan lewat 90 hari datang lapor. Supaya kalau begitu datang lapor otomatis nanti dia masuk. Dilanjutkan kisnya. Rata-rata yang hilang mereka sudah dapat kis bayi kira ini Sufarei. Begitu lewat 1 bulan dia bilang, "Kau kenapa kau sudah aktif lagi?" Karena kurang informasi bahwa harus melapor. Akhirnya anak tidak aktif. Kalau sudah lewat yang 90 hari sudah bisa lanjut lagi daftar DTKS dulu. Tapi kalau kurang dari 90 hari otomatis dia masuk DTKS. Begitu. Selamat pagi Bapak, baru-baru daftar DTKS di kantor lurah, suami punya dengan anak. Pertama Sone bisa katanya. Swasta. Ambil swasta, dia masih aktif nanti ke DTKS. Kemungkinan DTKS sudah dikeluarkan. Kali pegawai, kalau sudah pegawai semua gugur. Ya nanti ke DTKS. Antri. Bagaimana? Selamat pagi Bapak, baru-baru daftar DTKS di kantor lurah. Ya. Suami punya dengan anak pertama sonde bisa katanya sonde terbaca, tapi anak kedua punya bisa. Ya. Jadi kita ini kerja online ini gampang sebenarnya, kalau omong ini gampang. Tapi faktanya berbeda. Ada yang nik tidak online. Begitu potong input. Jadi Bapak Mama begini, sistem kami yang DTKS ini, yang di input pertama adalah nomor KK sama NIK. Begitu di input langsung connect Dukcapil. Dukcapil bukan yang di Kota Kupang, yang ada di Menteri Dalam Negeri. Langsung ketok. Begitu tidak terbaca, tidak bisa lanjut. Artinya NIK itu belum online. Caranya kembali ke Dispenduk, minta validasi ya online. Jadi kalau ada kok semua ada dalam kata, kenapa yang lain masuk yang lain tidak? Nah itu Dispenduk yang mesti menjawab kenapa yang lain online, kenapa yang lain tidak. Karena kami ini juga pengguna data capil. Jadi kami input nomor kata dengan NIK bisa lanjut atau tidak tergantung. Kalau sudah online lanjut.
kadangkala ada kakak lama, kemudian mereka sudah ada kakak baru. Yang dibawa kakak baru, kakak lama, kakak barunya sudah beda nomor. Akhirnya susah, tidak bisa masuk. Tidak cocok nomor kakak dengan nik. Bapak be mau tanya, kalau KIP kuliah untuk masuk ke DTKS bisa kok Bapak makasih. Jadi kalau KIP kuliah bukan masuk di TKS, tapi masuk di TKS dulu baru KIP kuliah. Karena waktu daftar KIP kuliah itu kan daftar online. Ya. Begitu masuk pendaftaran dari KIP itu sistemnya akan baca di DTKS. Tapi kalau sudah belum DTKS baru daftar KIP kuliah, dia daftar tapi nanti laporannya itu non DTKS. Salam Bapak, kalau beta mau urus KIP karmana Bapak makasih sebelumnya. Ya. Urus KIP itu memang dari dulu itu orang konsentrasinya ke kartu Indonesia Pelajar. Padahal intinya sebenarnya di bantuan anak sekolah atau PKH. Jadi kalau terdaftar di DTKS dapat PKH, artinya dia sudah masuk dalam program kartu Indonesia Pelajar, nama programnya. Mau dapat KIP kartunya, silakan daftar online, nanti printnya online juga. Karena KIP yang dikeluarkan dari Kementerian Pendidikan. Sabar Bapak. Jadi beta Bap- langsung. Ya. Bapak bagaimana cara daftar DTKS Bapak? Nah, cara daftar TKS ini buka link yang beta kirim yang warna merah itu. Kirim hari Senin. Jadi di status Facebook. Kalau kira nanti setelah ini baru saya jawab ya. Tapi Nanti saya ketik di status. pernah dapat dari tahun 2016 Bapak, tapi di tahun 2020 hilang sampai sekarang. Disuruh ganti kakak dengan daftar DTKS, sudah daftar DTKS dan kakak justru ganti, tapi tetap sonde dapat. Bapak makasih. Ini saya curiga ini begini. Dia baru daftar satu kali, baru masuk DTKS. Harus datang berikutnya kalau mau masuk, datang daftar bantuan. Nah belum daftar bantuan, nah ke mana bisa dapat? Kan baru DTKS. Jadi nanti Kak datang ya. Jangan lewat besok. Besok hari terakhir untuk bulan Februari. Kalau terlambat nah bulan Maret tanggal 15 sampai 25 bulan Maret. Bapak beta mau tanya tentang BPJS Kesehatan dulu. Kami BPJS Mandiri tapi sekarang sudah dialihkan ke BPJS gratis. Dan salah satu anak saya berumur 4 tahun belum terdaftar pada BPJS Kesehatan. Kira-kira bagaimana? Ya. BPJS Kesehatan ini kan atau gratis ini ada dua, ada 3 sumber sebenarnya. Satu dibiayai oleh pemerintah pusat harus DTKS. Ada yang dibiayai oleh pemerintah provinsi non DTKS, tapi ada syarat belum pernah menjadi peserta. Kalau jadi peserta baru tidak bayar, tidak bisa. Ada lagi satu dibiayai oleh pemerintah kota, juga sama kriterianya, belum pernah menjadi peserta. Jadi sumbernya beda. Jadi nanti cek di Facebook itu ada BPJS Kesehatan pakai Messenger, cek di situ. Nanti tahu jawabannya jadi peserta dari APBD atau APBN. Itu ada jawabannya. Itu harus jelas. Bapak, kalau di Ketompung kakak status pekerjaan suami, pekerjaan belum bekerja, terus istri mengurus rumah tangga, anak-anak belum bekerja tapi masih sekolah, itu sonde bisa dapat bantuan kok. Pertama itu orang kaya. Keluarga itu kaya, kenapa? Kepala keluarga tidak bekerja, tapi makan tiap hari. Kan hanya orang kaya yang tidak bekerja, lalu makan tiap hari. Ini ya, Nek. Jadi begini, jangan anak kalau sudah sekolah jangan belum bekerja. Nanti tidak usul PKH sudah bisa kok anak putus sekolah itu nah berubah kakak jadi pelajar mahasiswa ya. Terus kalau suami sudah ada kerjaan nah ganti sudah itu kakak.
Jangan belum bekerja lagi. Kalau belum bekerja nanti dikira bahwa ini orang kaya, kok tanpa kerja dia makan tiap hari. Siang Bapak Tanah, saya bersyukur masih dapat BPNT dan BPJS gratis. Semangat Bapak Tanah, sehat selalu. Tadi malas ada bagi sampai 40 kok. Tidak, itu kemarin Kak. Tadi ada masalah. Tadi sampai 40 Jum. Nanti mama prioritas ya. Oh, kasihan. Oh, mau bilang besok lah perasaan tuh. Ini sakit apa? Ya? Oh, beta senang kaki patah. Kalau asam urat itu sama dengan kaki patah. Saya punya tongkat ada 2 di rumah, jadi sering asam urat pakai tongkat. Ya. Nanti hari ini bagaimana? Kau tuh sampai 20 kau? Dari mana kau sampai 20? Oh boleh. Beta dapat bantuan dari 2018 PKH. Terus habis seroja beta belum hilang. Nah, dia aku suruh jawab. Jadi sampai seru coba. Tanya ini dia pencara kemana supaya beta bisa aktif kembali. Terus pendamping bilang apa? Kau bilang. Pendamping hanya ngomong saya bilang ini Nick, lagi ada Nick. Nah beta sendiri di Spain Masih juga. lihat? Iya. Terus bilang apa? Nicknya sama yang Sama, seperti terus? yang dikatakan. Hanya itu. Karena dia datang. Kalau gitu nanti ini cek data DTKS. Kalau sudah ada langsung usul toh. Tapi kalau PKH itu ada kuota. Sebenarnya BPNT juga ada kuota, tapi rata-rata selama ini BPNT itu masih kuning. Sembako, usul sembako itu masih kuning, artinya masih boleh usul. Kalau PKH itu tergantung di layar itu keluar kuning apa merah. Nah, kalau merah tidak bisa usul nanti ditolak. Nah, kuotanya ada bisa dilihat itu di kelurahan. Kalau di dinas, kau tuh gabung 51 kelurahan. Kalau di dinas ini sudah merah. Jadi mesti cek di kelurahan apa ada kuota. Masih dapat semua. Kelurahan mana? Tak perantau sekarang nomor berapa? Dari lewat. Oh, itu sudah. Nanti ada kota bisa cek di kelurahan. Kalau ada, nah langsung kelurahan. Tak siapa lagi yang di kelurahan? Siapa? Oh siapa Eci? Ya. Eci. Ibu Eci. Sudah dipasang di desa untuk pendidikan. Nah, langsung ke sana. Oh, tes nomor nomor sih. Selamat siang Bapak. Mau tanya Bapak kami dapat PKH dan BPJS, tapi BPNT tidak dapat dengan sembako, tapi PKH atas suami itu harus bagaimana Bapak? Maksudnya dapat Dia dapat PKH dan BPJS, tapi sana dapat BPNT dan sembako, itu PKH atas nama suami, itu harus bagaimana Bapak? itu yang subjek perasaan ini. Perasaannya begini, seolah-olah kalau sudah dapat PKH harus BPNT. Demikian sebaliknya, sudah dapat BPNT dan PKH juga. Kok beta ada anak sekolah? Ini kalau uang ada di beta muka, beta isi semua. Ya, beta mau semua dapat. Madon terbatas, jadi ya berdoa. Berdoa apa supaya ada tambahan uang. Siapa tahu presiden baru kasih tambah. Supaya semua bisa akomodir. Beta hanya curiga sah. Biar nama suami juga dalam kakak toh.
Bepung Ana belum dapat itu kartu KIP, Bapak bisa urus di dinas sosial kok. Ya, kartu KIP itu ada di Kementerian Pendidikan. Jadi bisa daftar online. Kemudian setelah sukses bisa print kartunya. Pergi di dinas pendidikan. Kalau tidak tahu daftar, datang di sana. Minta tolong, bikin dulu. Selamat pagi Bapak, kantor di bagian mana, mohon infonya. Nah, ini kali kantor ada di perbatasan. Bukan di perbatasan Timor Leste, tapi perbatasan antara Fatululi dan Pasir Panjang. Kami di Jalan Samratulangi 2. Masuk dari samping Pesona Batu Alam. Beta mau Pesona Batu Alam, di Sungai Banjar beta di iklan dia. Itu ada Bubur Tanjung kok. Di pemuka itu, baku menghadap dengan Bubur Tanjung itu ada Pesona Batu Alam. Di sampingnya jalan masuk sudah. Lihat ada motor banyak itu 150 meter sebelah kanan. Nah, Emanu Batonis ada kue kok. Ada di Indomaret banyak. Siang Bapak, saya mau tanya kartu KIS saya tidak aktif, bagaimana cara mengaktifkan kembali? Nah, kalau sudah aktif, tulis saya bilang aktif. Nanti kasih aktifnya kita datang ke sini supaya bisa cek atau ke kelurahan. Cek masalahnya apa? KIS ini KIS APBD atau APBN? Kita mesti luruskan dulu. Kalau KIS APBD, datang lapor di dinas kesehatan minta aktivasi. Tapi kalau KIS APBN, datang di kelurahan atau ke dinas sosial untuk kita periksa data DTKS-nya, jangan sampai bermasalah sehingga non aktif. Bermasalah seperti tadi, ada anggota keluarga yang lulus P3K, ada yang lulus polisi, tapi dong senekis tahu. Ada kejadian tahun lalu dari Belok, dia datang mengeluh kenapa bantuan PKH BPNT hilang. Begitu cek semua kakak anak belum bekerja, ada yang malah masih sekolah. Ternyata di anak sudah 6 bulan lulus tentara. Tanya-tanya, ini ada di mana, ini ada di mana. Baru sampai anak yang lulus tentara dia bilang begini. Dia suruh di Jawa, Bapak. Dia kenapa di Jawa? Dia lulus tentara. Itu nah. Makanya kena keluar. Jadi keluar dari kakak ya. Keluar sama seluruh bantuan hilang. Bapak, BPNT bulan Februari lewat KKS kapan cair? Ya, berdoa ya Kak, bersabar. Memang kadang-kadang kotong saya pegawai kalau tanggal 1 tanya gajian. Harap maklum, semua kami ini juga doa Bapak kami ya sudah kehendakmu yang jadi toh. Jadi kapan menteri kirim doi, nah itu sudah. Tunggu pengumuman di Facebook bilang ambil. Bersabar, berdoa supaya cepat. Itu namanya Itu namanya serakah, mau dapat semua. Ini komen di sini baca. Ya, itu sudah namanya Farei, jadi sudah. Siapa yang sudah mau Farei? Semua gratis lah, mau semua. Siang Bapak mau tanya BPJS KIS nih kapan bisa cek lagi Bapak? Mau cek ini bisa cek online Kak. Bisa cek pakai WA atau Messenger. Kalau pakai WA itu di nomor HP 081 Tanya di live sini. 0811 8750 400. Simpan itu nomor. Sekali lagi beta ulang 0811 8750 400. Nanti WA ke situ jangan tanya ini nama siapa. Ketik menu. Ketik menu. Jadi 0811 8750 400. Itu 11 angka.
Nanti ketik menu untuk mulai percakapan. Bukan menu nasi goreng, nasi ayam, soalnya menu saja. Kirim. Kemudian dia akan suruh pilih. Di situ ada tanya informasi. Pilihan pertama informasi, yang kedua ini status. Yang ketiga tagihan. Ada panjang. Kemudian pilih informasi. Informasi ke status. Ini Pilih apa? status. Status cek. Ya. Cek status. Status. Pilih status. Kemudian Kas masuk nick. Kas masuk nick, Bapak. isi nick. Nick itu suka orang bertanya, nick itu yang kakak itu ke Bapak. Nick itu nomor induk kependudukan. Kalau yang sudah dewasa, nick ada di KTP. Yang anak-anak ada di kartu Kia. Tapi semua nick itu ada di dalam KK. Di sebelah nama itu namanya NIK. Yang di KTP juga angka dari situ. Yang di Kia juga angka dari situ. Bapak. Kemudian ketik nick. Kemudian dia minta lagi isi tanggal lahir. Nah, isi tanggal lahir ini yang harus diperhatikan. Isi dulu misalnya tanggal 5 Januari tahun 1983. Isinya 1983. Kemudian 01, jangan ada spasi, jangan ada tanda. Kemudian tanggal 5, 05. Kemudian kirim. Jadi isi itu tahun, bulan, baru tanggal. Kemudian kirim, dia akan kasih tahu sudah aktif posonde, pesertanya APBN, APBD juga jelas di situ. Kemudian yang berikut, yang sudah aktif di situ tidak pakai kartu. Ini masih tanya, Bapak, kau tuh ambil kartu di mana? BPJS sudah mencetak kartu lain dari tahun 2022 Januari. Sekarang pakai KTP. As anak-anak karmana. Bawa fotokopi kakak. Bawa fotokopi kakak. Yang penting cek di situ di yang nomor tadi itu aktif, pergi sudah. Siang Bapak, beta mau daftar PKH, bisa langsung di situ kok Bapak? Mau daftar bisa Kak, tapi kuotanya di sini tidak ada. Kalau kuotanya tersedia di layar itu warna kuning boleh atau warna hijau. Nah, memang kadang di satu kota ini sampai penuh, tapi di masing-masing kelurahan bisa saja ada yang bisa. Ada yang bisa. Yang paling sering saya lihat itu LLBK. Kalau orang susah di situ dia 8 sah. LLBK itu terminal. Itu kelurahan yang terminal. Kalau orang susah dia 8 sah. Ko PKH sudah apa nah, mau BPNT nah, mau BLT nah, serak atau namanya. Nah kita yang belum ada apa-apa, ada berusaha setengah mati, belajar bersyukur lah. Ya, begitu suka. Kadangkala ada awalnya ini cerita sama. Bapak tolong beta. Mau apa? Soalnya beta mau urus kisah. Yang lain-lain sudah usah kisah. Sudah, daftar di TKS, daftar. 1-2 bulan keluar di TKS, kita urus KIS. Bulan ketiga datang. Bapak beta bisa dapat BPNT. Biasa pikiran bercabang itu sudah biasa. Sudah pas 1 mau 2, 2 mau 3, 3 mau 4, 4 mau semua. Siang Bapak. Tidak apa-apa namanya keinginan toh. Siang Bapak, saya mau tanya, kami dapat PKH dari tahun 2017 dengan BPNT berjalan sampai tahun 2021, bantuan BPNT hilang. Saya sudah daftar ulang, tapi bantuan BPNT belum keluar sampai sekarang. Ya, itu kembali lagi. Memang pendaftaran untuk usul mah kalau lagi penuh, mohon bersabar. Nanti kalau kuota sudah terbuka lagi, terbukanya karena ada yang sudah tidak memenuhi syarat karena berbagai alasan seperti keluar tadi itu karena karyawan, karena keluar orang lain sudah masuk. Dia pikir superbaiki habis, datang langsung masuk ulang, oh sudah bisa antri. Jadi jaga baik-baik data di TKS supaya jangan kena keluar, termasuk ulang susah.
Siang Bapak mau tanya, seumpama anak sukerja karyawan swasta, apakah anak tersebut keluar dari kakak, baru buat kakak baru atau karena Bapak tanya? Ini sudah yang berat. Beratnya begini. Secara persyaratan, namanya ada anggota keluarga mampu berhenti situ. Tapi dari sisi kemanusiaan, ini anggota 10 ini nah, satu yang kerja, yang lain harap satu juga bisa langsung jatuh miskin ulang lain. Iya toh. Jadi jawabannya Kak Su jawab sendiri. Jadi kita sendiri perlu omong lurus lagi. Kok Kak Su tahu itu jawaban? Ini apa nih? Mana nih pertanyaan tadi? Jadi bagaimana? Ini sudah saya sudah Nah, ternyata ini sudah 46. Jadi Karmana besok yang lain. Yang sudah lapar boleh makan. Ya toh. Nanti di depan sini mau makan roti boleh ada di depan. Mau makan nasi ada di sini. sar sedikit le. Nanti pikir tahu bilang kita yang suruh. Tapi bawa dompet masing-masing. Ya, makan siang gratis. Nanti tunggu nanti baru kita makan siang gratis. Mau tanya Bapak perlu makan siang? Ada yang tanya. Ya. Bapak ada yang tanya, bilang mau alihkan BPJS Jangan Mandiri. senang hati tuh kalau ada yang ajak makan siang tuh. Bapak ada yang tanya alihkan BPJS Mandiri ke KIS gratis ke mana? Bisa. Dengan syarat memang keluarga tidak mampu. Syarat tidak mampu itu bisa bayar. Menteri bilang begini, beta pernah menghadap di Kementerian Sosial. Beta bawa surat keterangan tidak mampu, beberapa orang beta bawa satu map. Beta bilang ini kami punya warga yang tidak mampu ini, kenapa kita usul tidak terima? Dari staf di Kementerian Sosial bilang begini, orang tidak mampu itu, dia bilang dasar apa bilang tidak mampu? Dia bilang keterangan. Dia bilang yang tidak mampu itu yang susah bayar. Masih bayar aktif dia masih mampu. Selesai. Jadi kalau memang sudah mampu pasti orang sudah bayar. Nah yang sudah bayar itu yang pemerintah boleh bayar. Mau terjemahkan bagaimana Kak ada mengerti sendiri saya sudah. Beta perasaan mau omong nah. Bapak kami dapat BPJS gratis dari APBD, tapi anak kami yang paling bungsu belum masuk. Bagaimana cara untuk daftar supaya dapat BPJS gratis dari APBD Bapak? Makasih. Ya. Bawa surat keterangan tidak mampu di Dinas Kesehatan. Kalau masih ada kuota bisa. Tapi kalau lagi sakit, bawa surat keterangan yang sementara berobat. Siang Bapak, kalau bantuan tunai YBS tidak di Kupang dan anaknya lagi ke Soe, apa bisa orang dalam rumah bisa pergi ambil kok, karena batas terakhir tanggal 24 nih Bapak Kabit. Ini Intan. Bisa kan? Gak bisa behan. Ada no? Ada. Bisa kok sayang? Ada surat yang mau ditaruh tadi sampai di mana suratnya? Tadi Pak Rawi. Ini Bapak cek yang tadi Bapak kasih beda tuh Bang. Oh. Siapa lagi? Bapak Kabit.